Halo teman-teman semuanya, Halo. kita kali ini berjumpa di konten terbaru dari official YouTube channel di Kata. Nah, ada 3 hal yang spesial nih dari konten YouTube channel di Kata. Yang pertama nih ya, kita sekarang ada di ruangan kecil di pojok ya, walaupun di pojok kayak gini, tapi insya Allah semoga ruangan ini bisa memberikan banyak manfaat dari berbagai macam perbincangan kita gitu. Dan yang kedua, di Kata Podcast ini merupakan salah satu episode yang perdana dan pertama ya. Dan tentunya kita insya Allah semoga nggak mengecewakan teman-teman penonton ya, karena di sini kita menghadirkan tamu diskusi kita yang luar biasa ya, yang mungkin ini akan memberikan banyak perspektif kita mengenai topik yang akan kita bahas pada kali ini. Dan yang ketiga, di podcast di Kata yang pertama ini kita akan bahas mengenai topik yang mungkin ini jarang banget dibahas sama anak-anak muda nih. Dan mungkin ini topik yang tergolong berat dan juga rumit kalau anak-anak muda bilang gitu. Ngapain aku bahas topik ini gitu, padahal ada yang mikirin sendiri di sana. Mungkin pemerintah dan sebagainya ya. Dan tentunya ada tamu diskusi kita, aku nggak sendirian. Kita sedang bersama dengan Dek Nana. Mungkin Dek Nana bisa perkenalan ya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Isnaila Mutia Nurul Ilmi, tapi teman-teman semuanya bisa panggil aku Isna atau Nana, dan aku dari SMA Negeri 3 Brebes, dan aku salah satu ketua angkatan pertama Duta Literasi di tahun 2024 dan tahun 2025. Salam kenal ya semuanya. Luar biasa sekali teman-teman semuanya, anak SMA ya. Ini aku anak kuliah bicara sama anak SMA. Rasanya gimana? Kelas berapa? Aku kelas 10. Kelas 10 berarti kelas 1 teman-teman. Iya, Ayo kalian kelas 1 masih gimana dulu? Kalau aku dulu kelas 1 masih pelongo-pelongo ya teman-teman. Ya Dek Nana, jadi sebenarnya kita di sini mau ngapain? Jadi di sini tuh lebih tepatnya kita tuh mau bahas tentang PPN 12% ya Kak. Luar yang biasa akhir-akhir sekali. itu lagi memanas banget nih di Indonesia. Oh, sampai panas aku ya. aja sebagai Hot news pelajar, ya, hot news. aku sebagai pelajar Oke. itu lebih memikirkan tentang Indonesia tuh ke depannya tuh gimana gara-gara PPN tuh Oke. naik 12%. Oke, siap luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya bahwasanya di flyer-flyer informasi mengenai di Kata Podcast yang pertama ini kita akan bahas mengenai kenaikan PPN 12%. Apalagi karena kita bicara dengan seorang pelajar, kita coba akan kulik dari sisi pandangan pelajar tuh gimana tentang kebijakan pemerintah yang satu ini. Oke, jadi buat segmen yang pertama nih di podcast ini ya, kita mau diskusi dulu tentang apa itu pajak dan manfaatnya apa sih buat masyarakat sebenarnya gitu. Mungkin ini bisa memberikan perspektif buat teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu ya. Jadi kita harus banyak-banyak literasi ya, Dek Nana. Betul. Sebagai duta literasi biasanya baca buku berapa jam per hari? Sehari Sesampainya Sampainya aja. Sama kayak Kak Imara juga ya, karena kita juga baca nggak dipaksa, baca bukan hanya sekedar baca tapi juga memahami Betul. gitu. Salah satunya mungkin tentang topik PPN 12% ya, bahwasanya pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban warga negara. Jadi pajak ini bukan hanya sekedar kita bayar terus nggak tahu uangnya buat apa, tapi kita juga harus tahu nih bahwasanya uangnya mau dipakai buat apa sih. Kalau dari pandangan Dek Nana, setahu Dek Nana sebagai pelajar, pajak ini dipakai buat apa sih di dalam sebuah negara ini? Di dalam sebuah negara ya Kak, sebagai pandangan aku sebagai pelajar ya, uang pajak itu kan kita bisa gunakan dengan banyak hal kan, terutama di salah satunya di pendidikan ya. Kenapa? Karena ya sekarang kan kita sekolah ya, terutama aku yang merasakan itu, Iya. sekolah negeri itu gratis, gak bayar sama sekali. SMA. Untuk SMA. Untuk SMA tuh gratis, tapi waktu aku SMP itu kan bayar ya. Kalau SMP masih bayar. Masih bayar. Dan sampai sekarang juga masih bayar. Kalau SMA udah nggak. Oh. Jadi cuman SMP doang itu aku terakhir merasakan bayar gitu loh. Tapi setelah aku SMA sekarang ini tuh aku nggak merasakan dibebankan oleh biaya gitu. Itu yang salah satu uang pajak yang bisa digunakan untuk menggratiskan biaya pendidikan. Oh ya. Dan itu termasuk bagian dari manfaat dari pajak itu sendiri ya? Iya betul. Itu manfaat dari pajak khususnya di pendidikan. Oke, siap. Dan mungkin selain dari sisi pendidikannya ada nggak sih yang masyarakat dapat dari kita membayar pajak gitu? Lebih tepatnya di kesehatan
Kesehatan. infrastruktur, Iya. atau hal-hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat lain. Betul sekali ya teman-teman. Jadi mungkin ya dampak dari adanya pajak ini ya mungkin karena citra buruk dari pemerintah. Betul. Ya, adanya beberapa citra buruk dari oknum-oknum yang mungkin kadang merugikan masyarakat juga ya. Jadi kita ya perspektifnya buat apa sih pajak gitu, nanti juga dikorupsi gitu. Seperti yang kita tahu ya bahwasanya PPN 12% yang beredar, isu-isu yang beredar di kanal berita atau TV dan sebagainya, bahwasanya PPN 12% ini diberlakukan untuk barang-barang mewah. Apakah yakin atau tidak? Kembali lagi tuh tergantung bagaimana pelajar tuh bisa menilai. Kalau semisal nih ada pelajar yang bisa berpikir kritis, logis tuh pasti mereka kayak, oh iya pasti pemerintah ada benarnya juga nih menaikkan PPN 12%. Tapi ketika seorang pelajar terus mereka tuh nggak tahu, mereka tuh hanya orang-orang FOMO, otomatis kan mereka kayak berpikir buat apa sih dinaikin 12% gitu kan. Pastinya kan mereka kan punya pemikiran yang berbeda, punya perspektif yang berbeda. Masyarakat gitu bisa menilai sendiri betul. Ya. Sebagai warga negara harus positive thinking terus. Iya, harus positif. Tapi kita sesekali overthinking nggak masalah. Soalnya kita manusia biasa. Overthinking terhadap pemerintah. Iya, itu nggak apa-apa. Aku juga kadang overthinking kok. Sebagai pelajar lagi. Kalau dari pemerintahnya itu sudah memberikan yang negatif nih kepada masyarakat, otomatis masyarakat akan menilai negatif juga ke pemerintah. Misalnya kayak korupsi. Tipsnya tuh gimana sih caranya biar kita tuh tetap hemat di masa PPN 12% ini? Yang pertama itu satu, berarti kita harus hemat gitu. Iya, pertama kita harus hemat. Kita tuh nggak harus hemat dari uang, tapi kita juga bisa hemat dari kebutuhannya kita, dari nafsu kita ya untuk membeli barang-barang. Kita tuh harus membeli barang-barang yang kita butuhkan saja gitu, yang prioritasnya kita saja. Kalau emang itu barang yang nggak berguna banget buat kamu, ya kamu jangan beli gitu loh. Jangan keikut arus gitu, itu jangan FOMO. Jangan FOMO barang itu bagus, jangan. Itu nggak worth it banget. Terus yang kedua, selain kita harus hemat, kita juga bisa menabung. Kita tuh bisa menabung ya. Misal kayak sehari kamu nabung 2.000 itu kan udah lumayan nih Kak. Lumayan itu setahun kan, aja udah lumayan kan, bisa buat beli apa yang kita butuhkan di kehidupan gitu loh. Terus yang ketiga adalah mengatur finansial, berarti financial planning. Itu tuh penting banget buat remaja. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, kebutuhan remaja itu kan semakin banyak dan otomatis banyak uang yang harus kita keluarkan demi kebutuhan. Nah ya, yang pentingnya itu remaja tuh bisa mengatur uangnya tuh gimana sih biar cukup. Yang terakhir nih, kalau dari aku sendiri, kita bisa membuka usaha. Nggak perlu jadi mandiri usaha, gitu ya kan. Nggak perlu usaha-usaha yang meribetkan atau yang apa gitu. Kita kan bisa buka usaha dengan caranya kita sendiri. Kita bisa ngejual di sekolah gitu kan. Kita keliling. Apalagi sekolah ya, banyak targetnya gitu. Banyak, bisa ke guru, bisa ke teman, bisa ke satpam. Dan itu gampang viralnya biasanya kalau kita jualan di sekolah, di kelas, ini jualan ini gitu. Ya karena dari mulut ke mulut ya Kak. Jadi kan lebih banyak yang beli gitu loh. Oke, kita nggak kerasa nih udah sampai di sesi closing. Kira-kira ada nggak sih pesan buat teman-teman penonton, teman-teman di seluruh Indonesia yang menonton podcast kita kali ini dari adanya topik yang kita bahas kali ini mengenai kebijakan PPN 12%? Bahwa PPN 12% itu menurut aku nggak begitu buruk juga. Tapi ya semoga aja ya. Semoga aja harapan kita tentunya. Semoga harapan kita tuh PPN 12% itu nggak seburuk itu. Dan semoga semuanya tuh bisa merasakan dengan hasil dari amin banget. PPN 12% itu. Amin, paling serius. Mungkin itu aja dari aku. Oke, semoga aja emang ini sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Yuk teman-teman semuanya, podcast kita yang pertama kita bahas tentang hal yang sangat kritis ya. Harapannya ini juga mengajak teman-teman semuanya untuk terus berliterasi, untuk terus menambah referensi informasi agar apa yang kita tangkap dari sumber-sumber yang mungkin di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, ya itu tidak mesti kita cerna begitu aja, tapi kita juga harus mempelajari ternyata yang sebenarnya itu seperti ini, gitu ya? Iya, betul. Oke, itu obrolan kita kali ini teman-teman semuanya, karena waktu sudah terbatas ya, waktu kita terbatas, jadi kita akan berjumpa lagi di Kata Podcast episode yang kedua, tentunya dengan pembahasannya lebih seru ya.
Thank you Dek Nana sudah datang terima kasih juga, ke Kak ruang Imara. kecil kita di Kata Podcast. Semoga kedepannya kita bisa terus berdiskusi seperti ini ya. Amin. Semoga Oke. aku bisa diundang lagi di sini. Amin. Dan ini bisa menjadi pionir buat teman-teman pelajar, terusnya pelajar SMA ya. Banyak-banyak membaca. Ya karena membaca itu tidak buruk, Betul. bukan hal yang buang-buang waktu. Gitu ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Kata Podcast episode berikutnya. Sampai Bye-bye. jumpa. Bye, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.